Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu doakan kalian sehat selalu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu Diah Rizky Pangestika akan membawakan materi tentang bunyi di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Apa itu bunyi? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Jadi, bunyi itu adalah akibat dari benda yang bergetar. Misalnya, benda yang jatuh pasti menimbulkan bunyi kan? Kemudian, gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dapat merambat melalui suatu media. Nanti kita akan sama-sama mencari tahu apa saja media yang dapat dilalui gelombang bunyi. Nah, selanjutnya sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Sifat yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi termasuk gelombang longitudinal. Selanjutnya, tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Setiap benda yang bergetar pasti akan menimbulkan bunyi. Benda-benda tersebut dinamakan sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya seperti alat musik tradisional angklung, seruling, dan kendang. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 zat. Yang pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita bisa mengetahui bagaimana bunyi merambat melalui zat padat dengan melakukan percobaan seperti bermain telepon kaleng. Kemudian, bunyi merambat melalui zat cair, kita bisa melakukan percobaan seperti pada gambar dengan mendengarkan suara batu yang diketuk dari suatu sisi gentong, lalu kita mendengarkan bunyinya lewat corong. Kemudian, melalui zat gas, kita bisa melakukan percobaan dengan membunyikan lonceng. Ketika bunyi lonceng terdengar oleh telinga kita, itu berarti gelombang bunyinya merambat melalui zat gas yang berupa udara. Kemudian, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya, yaitu bunyi yang terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pantulnya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah bunyi pantul gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Anak-anak sudah pernah kan ke bioskop? Nah, yang selanjutnya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Contoh bunyi gema adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan.
atau ketika kita berbicara di antara tebing-tebing yang tinggi. Kemudian, sifat bunyi yang selanjutnya adalah bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, pada fenomena petir. Kalian pernah kan mendengar suara petir? Nah, petir itu ketika malam hari akan terdengar lebih keras karena pada malam hari suhu udara bawah lebih dingin daripada suhu udara atas. Nah, kemudian sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Seperti pada gambar ya, artinya bunyi yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Nah, demikianlah penjelasan tentang pengertian bunyi dan sifat-sifat bunyi. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.